Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa penuh dengan kebahagiaan di rumah maupun dimanapun kalian berada, begitu ya. Baik, pekan kemarin kita sudah belajar mengenai pola bilangan. Kemudian hari ini kita akan belajar dengan materi yang baru tentang koordinat kartesius. Oke, coba kalian perhatikan gambar yang ada pada layar. Ini adalah gambar tentang perumahan. Jika kalian melihat denah peta perumahan, kalian akan melihat rumah sudah diatur sedemikian rupa, tampak tertata rapi dan dengan jalan yang tersambung satu dengan yang lainnya, seperti garis vertikal dan garis horizontal. Nah, tentu semuanya itu memiliki maksud dan tujuan agar lahan yang ada dapat dimanfaatkan dengan seefisien mungkin dan semua rumah dapat memiliki akses jalan yang cukup memadai. Kemudian jika kalian mencermati, peta perumahan tersebut menunjukkan bahwa setiap rumah memiliki posisi yang berbeda-beda terhadap titik tertentu yang biasanya disebut dengan sistem koordinat. Nah, agar kalian lebih mengerti tentang sistem koordinat tersebut, hari ini kita akan belajar tentang sistem koordinat dengan baik. Baik. Berkaitan dengan sistem koordinat, dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan kepada kita terkait tentang kewajiban terhadap Allah dan kewajiban terhadap sesama manusia. Ini adalah hubungan vertikal dan horizontal seperti bidang koordinat kartesius. Terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-36 yang Ustazah langsung bacakan ayatnya ya. Maksudnya Ustazah bacakan artinya. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapakmu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Baik anak-anakku sekalian, di sini Allah menjelaskan kepada kita untuk tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dalam bidang koordinat kartesius, kita anggap ini adalah hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita, karib kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga, teman, dan juga ibnu sabil. Ini kita anggap sebagai hubungan horizontal kepada sesama manusia. Jadi di sini kita diperintahkan untuk hablum minallah dan hablum minanas, seperti pada koordinat kartesius yang akan kita pelajari. Oke, hari ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Ada beberapa subbab yang akan kalian pelajari. Yang pertama adalah posisi titik terhadap bidang koordinat, kemudian posisi titik terhadap titik acuan, kemudian posisi garis terhadap garis sumbu. Nah, posisi titik pada bidang koordinat, kita akan membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat, membaca dan menuliskan posisi titik tersebut, kemudian mencari tahu jarak tempat terhadap garis sumbu. Nah, seperti pada gambar, posisi tempat-tempat pelayanan pada gambar 2.2 dapat ditulis sebagai berikut. Di sini adalah bidang koordinat kartesius. Biasanya ada dua sumbu yang berpotongan di tengah. Ini biasa kita sebut dengan sumbu X, dan ini adalah sumbu Y. Ini horizontal dan vertikal. Pada gambar terdapat hotel, bank, kantor pos, sekolah, dan pasar. Di sini kalian bisa menyebutkan dari koordinat X terlebih dahulu, yaitu koordinat yang horizontal, kemudian koordinat yang vertikal. Hotel terletak pada koordinat C5. C dulu, baru 5. Kemudian bank terletak pada koordinat F5. Pasar terletak pada koordinat F10. Kemudian kantor pos terletak pada koordinat J3 dan sekolah terletak pada koordinat J9. Oke, insya Allah kalian bisa menentukan posisi titik pada bidang koordinat itu ya. Oke. Membaca dan menuliskan letak titik atau benda pada sistem koordinat kartesius.
Yang pertama, silahkan kalian gunakan titik asal 0, 0 sebagai titik acuan untuk menentukan titik tersebut. Tadi Ustazah sampaikan bahwa ini adalah sumbu X, kemudian ini adalah sumbu Y. Yang harus kita sebutkan adalah koordinat X terlebih dahulu, kemudian baru koordinat yang Y. Nilai X pada sumbu Y menunjukkan banyak langkah satuan pada arah yang mendatar atau arah horizontal, arah ke kanan atau arah ke kiri. Kemudian Y pada sumbu Y menunjukkan banyak langkah atau satuan pada arah tegak, arah ke atas atau arah ke bawah. Misalnya menentukan koordinat titik A pada gambar 2.2 ini, dari titik 0,0 melangkah 5 satuan ke kanan, yaitu X-nya berarti 5, dilanjutkan ke atas 2 satuan, berarti Y-nya adalah 2. Jadi koordinat titik A adalah 5,2. Kalau koordinat titik B, betul sekali, negatif 3,2. Kalau C, negatif 5, negatif 3. Yang D, 3, negatif 4. Jadi, X terlebih dahulu baru Y. Jarak tempat terhadap garis sumbu. Nah, berikut ini beberapa informasi yang dapat diperoleh dari gambar tersebut, bahwa SMP Negeri 1 atau yang ada di sini berjarak 3 satuan terhadap jalan X, kemudian berjarak 3 satuan terhadap jalan X, dan berjarak 5 satuan terhadap jalan Y. Kemudian rumah belajar di sini dia berjarak 6 satuan terhadap rumah belajar berjarak 6 satuan terhadap jalan X dan berjarak 6 satuan terhadap jalan Y. Sedangkan pasar berjarak 2 satuan terhadap jalan X dan berjarak 4 satuan terhadap Y. Kalau kita bicara jarak, tidak ada jarak negatif begitu ya. Jadi kita tetap mengatakan bahwa dia berjarak 2 satuan terhadap jalan X. Berarti bisa di sini. Seperti itu. Kemudian yang kantor Pemda berjarak 2 satuan terhadap jalan Y dan berjarak 5 satuan terhadap jalan X. Nah, contoh soalnya seperti ini. Coba kalian gambarkan titik K, L, M, dan N pada koordinat kartesius dengan titiknya sudah diketahui 2,1, 8,1, 8,7, dan 2,7. Kemudian kalian hubungkan dengan garis lurus antara titik K, titik L, titik M, dan titik N. Nah, kemudian akan membentuk sebuah bangun datar. Nah, tentukan bangun datar tersebut. Untuk soal yang kedua, ini ada sebuah jajar genjang ABCD yang memiliki koordinat A 2, negatif 2, negatif 3, C 8,4, dan D 0,4. Nah, tentukan koordinat titik B. Ingat yang namanya jajar genjang bentuknya. Oke, yang namanya jajar genjang memiliki 2 pasang sisi yang sejajar. Kemudian yang ketiga, ada sebuah belah ketupat PQRS yang memiliki koordinat P, Q, R, dan S diketahui. Kemudian tentukan berapa panjang diagonalnya. Oke, panjang diagonal, paham ya? Yang namanya diagonal itu adalah garis yang menghubungkan titik ini, garis yang menghubungkan antar sudut gitu. Kemudian silakan kalian tentukan luas bidang belah ketupat tersebut. Ingat yang namanya luas belah ketupat itu rumusnya apa, Dok? Oke, D1 dikali D2 dibagi 2 seperti itu. Nah, 3 contoh soal ini silakan kalian kerjakan di buku masing-masing. Oke? Oke, lanjut. Untuk yang bagian selanjutnya adalah posisi titik terhadap titik acuan.
Pada subbab ini ada dua yang harus kalian pelajari, yaitu posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan terhadap titik acuan A, B. Nah, posisi titik terhadap titik asal 0,0 contohnya seperti ini. Ini adalah koordinat kartesius dengan X dan sumbu Y. Diketahui bahwa titik A di sini. Oke, Ustazah mau menyampaikan bahwa yang namanya koordinat kartesius memiliki 4 kuadran. Kuadran itu adalah daerah. Nah, kuadran yang pertama itu terletak di koordinat X positif dan Y positif, yaitu letaknya ada di sini. Ini adalah kuadran yang pertama. Kemudian kuadran yang kedua itu adalah koordinat X yang negatif, kemudian Y yang positif. Ini adalah kuadran kedua. Kemudian kuadran yang ketiga, koordinat X maupun Y sama-sama memiliki nilai negatif. Kemudian untuk yang kuadran keempat ada di sini, yaitu memiliki koordinat X yang positif dan Y yang negatif. Oke, diingat ya, di sini ada kuadran 1, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Oke, kita lanjutkan. Untuk posisi titik A terhadap titik asal 0,0, dia berada di kuadran kedua, begitu ya. Titik A ini berada 2 satuan ke kiri. 2 satuan ke kiri itu maksudnya adalah negatif 2 yaitu X. 2 satuan ke kiri, 5 satuan ke atas. 5 satuan ke atas berarti dia berjarak 5 satuan dari X. Oke, ini 2 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas. Kemudian koordinat dari titik B, dia berada di kuadran 1. Koordinat titik B itu adalah 3,4, itu artinya 3 satuan ke kanan, kemudian 4 satuan ke atas. Kemudian titik C, sama dia masih ada di kuadran yang 1. Dia memiliki koordinat 1,2, yang artinya 1 satuan ke kanan, kemudian 2 satuan ke atas. Kemudian koordinat titik D, yaitu 4, negatif 2, itu artinya dia memiliki 4 satuan ke kanan, dan 2 satuan ke bawah. Yang terakhir ini ada koordinat titik E, yaitu negatif 2, negatif 1, yang artinya 2 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah. Jadi kalau satuannya ke kiri itu dia artinya X-nya negatif, kalau satuannya ke bawah berarti Y-nya yang negatif. Oke, bisa dipahami ya anak-anak? Baik, kita lanjut. Kemudian posisi titik terhadap titik acuan AB. Posisi titik terhadap titik C pada gambar 2.6 sebagai berikut. Oke, dari titik-titik yang tadi kita cari tahu posisi titik terhadap titik C. Titik C terletak pada koordinat 1,2 seperti itu ya. Oke, coba kita lihat gambar sebelumnya. Oke, tentukan posisi titik A terhadap titik acuan C. Titik A terhadap titik acuan C. Berarti titik A-nya benar, titik A berjarak 3 satuan ke kiri, kemudian 3 satuan ke atas. Coba kita cek apakah benar. Oke, 3 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Kemudian titik yang B. Titik yang B terhadap titik acuan yang C. Yang B ini terletak 2 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Coba kita cek. 2 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Kemudian kita lihat titik D terhadap titik acuan C. Jarak titik D yaitu 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Betul sekali. 3 satuan dari C dan 4 satuan ke bawah dari C juga, seperti itu. Kalau yang E, betul, ke kiri dulu, habis itu ke bawah. Jarak titik E terhadap titik acuan C adalah 3 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah. Oke, sampai sini bisa dimengerti ya? Oke, lanjut. Kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan koordinat tempat-tempat di atas dengan titik acuan yang diberikan.
Oke, di sini titik acuannya adalah posisi gedung pertemuan dan sekolah dengan titik acuan Tugu Pahlawan. Oke, yang dimaksud Tugu Pahlawan di sini adalah balai kota, begitu ya. Yang dimaksud dengan Tugu Pahlawan adalah balai kota, berarti posisi gedung pertemuan oke, sebentar. Sepertinya gambarnya kurang tepat begitu ya. Di sini ada gedung pertemuan, ada sekolah, di sini ada museum, ada stadion. Baik, soalnya Ustazah ganti ya. Tentukan koordinat tempat-tempat di atas dengan titik acuan yang diberikan. Yang A, posisi toko buku dan stasiun dengan titik acuan balai kota. Oke, posisi toko buku ada di sini, balai kota di sini, berarti ya, berarti jarak toko buku dari titik acuan balai kota adalah ya 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Kemudian kalau stasiun ada di sini, dia ada di kuadran ketiga. Betul, berarti 2 satuan ke kiri dan 4 satuan ke bawah. Selanjutnya, posisi balai kota dan stasiun dengan titik acuan apotek. Posisi balai kota terhadap apotek. Oke, berarti posisi balai kota terletak di sebelah kiri. Sebelah kiri berapa langkah? Sebelah kiri ada 4 langkah. 4 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Oke, ingat ya, acuannya adalah apotek, berarti balai kota berada di atas. Kemudian stasiun terhadap titik acuan apotek. Oke, posisi stasiun terhadap titik acuan apotek adalah betul. Ada berapa langkah nih ke kanannya nih? Ke kiri. Berarti dia 6 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah. Oke, kemudian untuk yang C, nanti kalian bisa melihat sendiri ya posisi kampus dan balai kota dengan titik acuan toko buku. Oke, anak-anak sekalian, untuk hari ini cukup sampai di sini dulu terkait dengan titik pada koordinat kartesius. Nah, untuk penugasan silakan kalian tuliskan contoh-contoh soal yang terdapat pada video berikut, kemudian kalian tulis di buku catatan kalian masing-masing. Oke, sampai situ dulu ya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, semoga sekalian semakin paham dengan apa yang Ustazah berikan. Sampai sini dulu, mohon maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.